Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di dalam masa awal kemerdekaan proklamasi itu, ada peran bahasa Indonesia dalam persiapan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama itu, sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional untuk menyatukan berbagai suku dan kelompok etnis. Digunakan dalam diskusi dan rapat penting kayak seperti sidang BPUPKI dan PPKI, yang melibatkan tokoh dan berbagai daerah. Lalu, 2. Bahasa dalam penyusunan dokumen resmi. Teks proklamasi disusun dan dibacakan dalam bahasa Indonesia agar dapat dipahami oleh rakyat luas. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan naskah-naskah penting lainnya menandai kedaulatan dan identitas bangsa. Ketiga itu, media komunikasi rakyat. Digunakan oleh radio, surat kabar, lalu pamflet, dan lisan untuk menyebarkan informasi tentang kemerdekaan. Contoh, Radio Republik Indonesia atau singkatan itu RRI. Menyiarkan berita kemerdekaan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu, 4 itu simbol identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia saat proklamasi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka secara politik dan budaya, tidak lagi bergantung pada bahasa penjajah, kayak seperti Belanda atau Jepang. Lalu ada peran sosial dalam awal kemerdekaan masa proklamasi. Pertama itu ada peran pemuda. Mendesak proklamasi segera. Kelompok pemuda seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Cairo saling mendorong Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang. Lalu, kedua itu ada peran rakyat sipil. Dukungan moral dan material. Rakyat menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan kepada para penjuang, menyebarkan informasi, serta proklamasi lewat siaran radio. Lalu, ada peran tokoh agama dan adat. Memberikan legitimasi tokoh agama dan adat ikut mendukung perjuangan, memberikan fakta atau wejangan bahwa kemerdekaan adalah bagian dari perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Mengorganisir massa. Mereka membantu mengorganisir masyarakat untuk bersatu dan mendukung proklamasi. Lalu, terakhir itu ada biasa peran kaum perempuan. Aktivisme sosial dan pendidikan. Perempuan seperti Fatmawati, ya dia itu yang menjadi bendera merah putih, dan Laksmiwati itu di bidang komunikasi, memainkan peran penting dalam simbolisasi kemerdekaan dan komunikasi. Keterlibatan di organisasi, banyak perempuan tergabung dalam organisasi pergerakan seperti Putri Mardika dan Putri Indonesia. Lalu ada kebijakan pemerintahan ekonomi pada masa awal kemerdekaan, yaitu proklamasi, yaitu nasionalisasi de jure. Pemerintah menyatakan bahwa seluruh aset milik Belanda dan Jepang menjadi milik Republik Indonesia. Tujuannya mengambil alih kekuasaan ekonomi dari tangan asing. Kedua itu ada penerbitan Uang Republik Indonesia atau disingkatnya ORI 1946. Dikeluarkan tanggal 30 Oktober 1946 untuk menggantikan uang Jepang dan Belanda, bertujuan mengendalikan inflasi dan memperkuat kedaulatan ekonomi. Pinjaman nasional pada tahun 1946 sampai 1948, pemerintah melakukan pinjaman sukarela dari rakyat untuk membiayai pengeluaran negara. Dikenal sebagai bentuk gotong royong ekonomi untuk mempertahankan kemerdekaan. Lalu ada konferensi ekonomi Februari 1946. Dihadiri oleh tokoh-tokoh ekonomi dan wakil-wakil daerah.
membahas krisis ekonomi, masalah distribusi, bahan pokok, dan produksi pangan. Hasilnya, penekanan pada swasembada pangan dan distribusi yang merata. Lalu ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi 1947 merancang rencana pembangunan ekonomi jangka pendek dan panjang. Cikal bakal perencanaan pembangunan nasional. Lalu ada pengendalian distribusi dan perdagangan, dibentuk panitia pembantu urusan bahan makanan atau yang biasa disebut itu singkatannya PPUBM untuk mengatur distribusi pangan, mengatasi kelangkaan dan ketimpangan pasokan makanan.